teman-teman, sebelum ibadah yuk kita siap-siap. Teman-teman, sebelum ibadah yuk kita mandi dulu, biar nggak ngantuk dan biar segar. Teman-teman, kita sarapan dulu yuk, biar saat ibadah nggak lapar. Teman-teman, pakai baju yang rapi dan nyaman ya. Saat pujian, ikut bernyanyi ya, dan ikuti gerakannya. Sekarang kita duduk yang manis ya, karena mau mendengarkan firman Tuhan. Enjoy ya, mengikuti ibadah online. God bless you. Halo, selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi. Selamat tahun baru ya Tante Esther. Selamat Iya, tahun baru. Selamat tahun baru. Yuk kita mau mulai kebaktian ini. Kita mulai dengan doa ya. Tante Esther tolong. Ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan di tahun yang baru ini Tuhan. Kami mau menyongsong tahun baru ini dengan kasih Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau memulai kebaktian kami Tuhan. Biarlah kebaktian kami ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan itu boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan boleh disenangkan melalui puji-pujian kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, Tante Esther, kita udah mulai tahun berapa? 2021 Tante. Udah lama juga kita diam di rumah ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, kita Iya. selalu merasakan kasih Tuhan. Tuhan Iya. pasti selalu menyertai kita, betul? Betul, kasih Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Yuk kita mau mulai kebaktian ini, kita mau nyanyi. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari laut, lebih luas dari semesta, oh oh oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari semesta, oh oh oh, sungguh indah. Tante Esther, dimasukin tahun yang baru ini, walaupun nanti mungkin ada banyak masalah, tapi kita nggak perlu takut, betul? Betul Tante, kita punya Tuhan yang kuat, Tuhan Kita yang punya paling hebat. hebat dan Tuhan yang paling Besar. besar. Yuk kita Ya. menyanyi kuat, hebat, dan besar. ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat
kita lihat dulu siapa aja yang ulang tahun sepanjang bulan Desember. Selamat Ya, ulang tahun selamat ya. ulang tahun. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Hai teman-teman, halo Om dan Tante, selamat Natal. Semoga damai Natal menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. We wish you a Merry Christmas. Di kota Bethlehem malam sunyi, tangisan bayi memecah keheningan. Sang raja yang dinanti telah lahir di kandang domba. Halo guru, halo teman-teman semuanya. Walaupun saat ini masih pandemi, tetapi kita tetap berani melakukan hal-hal yang baik karena Yesus beserta kita semua. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, supaya kita bisa menerima firman Tuhan dengan sukacita. Kita nyanyikan lagu Ku Buka Hatiku. Hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi dalam
kebaktian sekolah minggu GGP Shalom. Hari ini kita masih tetap dalam ibadah online, tapi tidak apa-apa. Tuhan Yesus tetap hadir di tengah-tengah kita. Sebelum memulai pemberitaan firman Tuhan, saya undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita berdoa dulu yuk. Semuanya ambil sikap doa. Matanya ditutup, tangannya dilipat. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami dapat kembali bersama-sama mengikuti ibadah walaupun masih secara online, tapi kami percaya ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus di tengah-tengah kami yang selalu menyertai dan memberkati kami, sehingga ada firman Tuhan, berkat Tuhan dari firman yang kami dengar yang dapat diterima oleh anak-anak. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak boleh duduk kembali. Tema kita minggu ini adalah rendah hati. Hari ini Tuhan Yesus mengajar kepada kita untuk selalu rendah hati seperti Tuhan Yesus. Seperti apa sih rendah hati? Rendah hati adalah menyamakan posisi kita sejajar dengan orang lain. Walaupun kita pintar, kita lebih kaya, kita lebih cantik atau lebih ganteng dari teman-teman kita, tapi kita menyamakan dengan teman-teman kita, sehingga kita tidak jadi sombong, kita tidak meremehkan orang lain, kita tidak menghina orang lain. Ih, kamu mah bodoh, kamu mah enggak pinter. Nah, itu bukan sikap yang rendah hati, tapi Tuhan Yesus mengajarkan hari ini untuk mempunyai sikap yang rendah hati. Rendah hati itu lawannya sombong. Banyak sekali orang-orang zaman sekarang, tidak saja anak kecil, orang dewasa juga sama. Banyak yang sombong, tidak mau rendah hati. Seperti gambar ini anak-anak boleh lihat. Kamu lihat, kamu dapat memilih untuk jadi rendah hati atau sombong. Itu pilihan ada di tangan kamu. Nah, kamu lihat gambar ini. Kita akan lihat dulu yang rendah hati. Ada anak yang pandai, dia itu bisa membuat tugas apapun yang diberikan oleh gurunya karena dia pandai. Sementara ada satu anak yang kesulitan. Ketika dikasih tugas sama gurunya, dia tidak bisa membuatnya. Nah, ada satu anak yang walaupun pintar, dia mau menolong. Diajarin temannya sampai temannya itu bisa membuat tugas dan dia berhasil. Nah, itu adalah sikap yang rendah hati, mau membantu teman yang kesulitan. Ada lagi contoh sikap yang rendah hati, yaitu mau berbagi. Kalau kamu punya makanan, punya minuman, sedangkan teman kamu tidak punya, masa kamu mau minum sendiri, mau makan sendiri? Nah, pasti kita punya perasaan yang tidak enak kalau kita rendah hati. Tapi kalau orang sombong, sebodoh aja minum sendiri, makan sendiri, temannya bengong aja ngeliatin, sebodoh amat. Nah, itu adalah orang yang sombong. Tapi anak yang rendah hati, lihat temannya gitu, berbagi. Minumannya dikasih, makanannya dikasih. Itu anak yang rendah hati. Sekarang kita lihat contoh anak yang sombong. Ada satu anak, kamu lihat wajahnya itu marah. Dalam setiap keadaan dia selalu marah. Kalau ditegur, kamu tidak boleh ini, langsung marah. Kalau diberi nasihat, kamu jangan gini ya, itu perbuatan tidak baik. Dia langsung marah,
Nah, itu namanya anak yang sombong, tidak mau mendengar nasihat, tidak mau mendengar teguran. Ada lagi contoh dari orang yang sombong. Nah, kamu lihat anak perempuan ini dia mau memegang buku. Nah, dia anak pandai. Dia jadi juara dalam kalau ada kesempatan ikut lomba, dia selalu menang karena dia pandai. Dia dapat ranking juara kelas. Tapi kamu lihat, dia mau memamerkan itu kepada teman-temannya. Itu adalah sikap yang sombong. Itu enggak bagus seperti itu. Nah, ada lagi nih, satu lagi gambar. Ada bapak-bapak yang berhasil di dalam bisnisnya. Dia sukses. Wah, kemanapun dia pergi, dia dihormati, diberi pujian oleh orang lain. Jadi jalannya juga gini. Jalannya juga jadi tegak. Itu namanya orang yang sombong. Nah, kamu boleh memilih jadi orang yang sombong atau yang rendah hati. Yang sombong itu pemarah, merendahkan orang lain. Padahal Tuhan mengajarkan kepada kita, kita ini adalah anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita harus meniru teladan Yesus. Yesus tidak sombong. Walaupun Yesus itu bisa melakukan banyak hal, tapi Yesus tidak sombong. Dia tetap rendah hati. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita meneladani kasih Yesus, pengorbanan Yesus, dan sikap Yesus yang rendah hati. Nah, hari ini anak-anak akan melihat video kisah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kita lihat dulu yuk. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah." Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya.
Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, anak-anak sudah melihat video bagaimana Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yesus itu punya kuasa. Yesus itu adalah Tuhan. Dia bisa berbuat segala macam yang dia mau karena dia punya kuasa. Tetapi dengan merendahkan hatinya dia datang kepada Yohanes minta dibaptis di sungai Yordan. Nah, malah Yohanes Pembaptis yang tidak mau karena dia tahu Yesus itu siapa. Tetapi Yesus dengan rendah hati, nggak apa-apa, tolong dibaptis aja, tolong baptis aku. Karena itulah yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Nah, anak-anak lihat di sini kerendahan hati Yesus. Yesus itu mau merendahkan dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis masuk ke dalam sungai. Ada lagi, Yesus itu rendah hati karena dia mau melakukan yang diperintahkan oleh Bapa di surga. Karena Bapa ingin Yesus itu melakukan semua yang harus dilakukannya sebagai manusia. Nah, anak-anak, kita lihat Yesus itu dibaptis. Kenapa sih harus dibaptis? Kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita juga harus dibaptis. Tapi itu nanti anak-anak kalau umurnya sudah cukup. Kalau anak-anak yang masih kelas kecil, itu masih belum boleh dibaptis. Tapi anak-anak nanti kalau sudah umurnya udah cukup, udah besar, kalian dapat mengajukan ke guru sekolah minggu kalian untuk dibaptis. Nah, apa sih artinya dibaptis? Dibaptis itu artinya kita mau menyerahkan semua sikap-sikap yang tidak baik seperti tadi, sikap yang sombong, sikap yang pemarah, sikap yang meremehkan orang lain, menghina orang lain, selalu bersikap, wah saya ini orang yang paling hebat, orang yang paling berkuasa, orang yang paling jagoan kalau di sekolah. Ketika kita mau memberi diri kita untuk Tuhan Yesus, kita serahkan hidup kita dan kita dibaptis. Ketika kita masuk ke dalam air, kita serahkan semua tuh sifat-sifat yang jelek itu dibuang, dimasukkan ke dalam air. Dan ketika kita keluar dari air, kita sudah diubahkan oleh Tuhan menjadi manusia yang baru. Manusia yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Contohnya manusia yang rendah hati, yang tadinya sombong, ngejago, sekarang berubah. Jadi rendah hati, jadi baik hati, mau membantu. Nah, baptisan ini hanya sebagai simbol bahwa kamu menyerahkan semua keburukan kamu itu ke bawah kaki Tuhan. Dan Tuhan yang ubahkan kamu, Tuhan yang cuci semua dosa kamu. Dan kamu diubahkan mendapatkan hidup yang baru. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita umat Tuhan untuk ikut juga
baptis, menyerahkan semua dosa kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak yang belum bisa dibaptis, nah sekarang boleh berdoa, Tuhan ampuni aku. Aku mau diubahkan oleh Tuhan. Aku serahkan Tuhan hidupku yang tidak baik, sifatku yang tidak baik. Aku mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong ampuni aku, Tuhan tolong ubahkan aku. Aku mau berubah. Aku mau menjadi anak Tuhan yang rendah hati. Meneladani Yesus yang rendah hati. Tuhan ingin kita juga memahami diri kita ini adalah manusia yang terbatas. Tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita bisa melakukan semua hal, anak-anak bisa tumbuh semakin hari semakin besar. Itu karena berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu, Tuhan memberkati orang tua kamu. Nah, jadi Tuhan ingin kita ini sadar kalau kita ini adalah manusia yang terbatas, sangat membutuhkan Tuhan. Nah, Tuhan juga ingin kita ini mencintai hidup kita. Karena hidup kita ini adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan itu luar biasa memberikan kita hidup. Hidup itu adalah anugerah. Jadi kita tidak boleh sia-siakan hidup kita. Kita harus buat hidup kita ini berarti untuk Tuhan. Ya. Tuhan juga ingin kita menjadi teladan untuk orang lain. Tuhan ingin kita mau berbagi, mau menolong, mau mengasihi semua teman, bermain dengan semua teman. Tidak boleh pilih-pilih. Aku mah gak mau main sama si itu. Apa dia mah orang bodoh, orang miskin. Nah, itu tidak boleh. Tuhan ingin kita anak-anak berteman dengan siapa saja. Nah, sekarang anak-anak dapat memilih mau rendah hati atau mau sombong. Tapi Tuhan Yesus pasti menginginkan anak-anak sekolah minggu GGP Shalom menjadi anak yang rendah hati. Tante-tante sekolah minggu juga, guru-guru sekolah minggu juga menginginkan semua anak-anak sekolah minggu GGP Shalom adalah anak-anak yang rendah hati, yang tidak sombong. Ya, anak-anak, hari ini ceritanya seperti itu. Tuhan mengajar kita untuk rendah hati seperti Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau belajar ayat hafalan. Anak-anak semuanya kita ikuti ayat hafalannya. Ayat hafalannya dari Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Yang panjang ini untuk anak-anak yang kelas besar, untuk anak-anak yang kelas kecil cukup sampai sabar. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Nah, untuk anak kecil sampai situ cukup ya. Untuk anak besar sambung sampai habis, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, anak-anak, tante mau anak-anak rajin menghafalkan ayat hafalan. Ya, jangan hanya beberapa orang saja yang rajin menghafal ayat hafalan. Semoga semua anak-anak rajin menghafal ayat hafalan. Nanti anak-anak boleh share di grupnya supaya tantenya bisa tahu. Ya, nah, hari ini pemberitaan firman Tuhan cukup sekian. Kita akan tutup dalam doa. Anak-anak semuanya berdiri, ambil sikap berdoa. Tangannya dilipat, matanya tutup, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami diajar untuk meneladani Tuhan Yesus yang rendah hati. Kami mau Tuhan jadi orang yang sabar, orang yang baik hati, mau membantu, mau berbagi, tidak sombong. Kami dapat melakukan semua itu kalau Tuhan menyertai kami. Biar Tuhan Yesus
Biar Roh Kudus yang bekerja di dalam kami, mengubahkan kami, memberikan kami hidup yang baru, hidup sebagai anak-anak Tuhan yang rendah hati. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami, kiranya Tuhan yang memberikan kami semua tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Tolong berkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka, berikan berkat yang berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Di masa yang sulit ini, kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.